Makanya saya mohon dengan hormat Bapak sekalian, kasihan warga kami. Kadang-kadang saya juga kalau naik ke atas, Pak, kok tidak dibangun, Pak. Janji sampean bagaimana? Wajar Bapak masyarakat nanya saya, dia kan tidak tahu anggarannya bagaimana. Tapi saya berusaha keras Bapak sekalian, kadang-kadang saya mengajukan proposal Bapak. Intinya saya dapat untuk membangun desa kami Bapak. Biar ada. Dan kemudian hari ini kita lakukan peletakan batu pertama. Pak Cabalai bukan hanya peletakan batu pertama saja Pak, tapi kemudian tidak dilanjutkan pembangunannya. Nanti bisa tambah kecewa masyarakat sini, tapi insya Allah tidak. Jadi begitu diletakkan batu pertama tentu keberlanjutannya. Kemudian yang kedua tujuannya, begitu kita mendengar aspirasi dari masyarakat, Pak, kita akan jadikan jembatan gantung ini menjadi destinasi wisata yang masuk kategori unggulan di Kecamatan Wonosobo. Bismillah, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala Muhammad. Letakkan batu pertama jembatan gantung Sungai Sodung, mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat Wonosobo dan sekitarnya. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemegang HP di mana saja berada. Saat ini saya masih mengiringi Bapak Haji Sumail Abdullah, anggota DPR RI Komisi 5 dari fraksi Partai Gerindra. Di sini juga hadir pemerintahan desa dan juga Forpimka Kecamatan Wonosobo dalam rangkaian peletakan batu pertama jembatan Sodong di jembatan gantung Kali Sodong yang nantinya juga akan dijadikan destinasi wisata. Seperti apa acaranya? Langsung saja kita lihat videonya. Namun sebelumnya saya ingatkan kepada Anda yang belum subscribe, like, komen, segera ya. Kalau perlu jika manfaat ini share. Terima kasih. Langsung saja. Apa namanya? Rizkia yang adik ini siapa namanya? Afia ini siapa namanya? Kelas berapa sekarang? Oh, tiga besar ya. Ya, yang rajin belajar ya. Ya, aduh, gini, Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu yang berbahagia, saya sebagai kepala desa Wonosobo Bapak, kurang lebih 2 tahun, tapi nasibnya agak apes Bapak, pas menjabat kena COVID-19. Jadi apa yang kami rencanakan bersama Pak BPD tidak bisa kami laksanakan lagi karena dana dialihkan ke BLTDD Bapak. Ya, untuk tahun yang 2022 ini Bapak, kita diwajibkan menganggarkan kurang lebih 40% dari dana desa. Itu pun minimal Bapak. Seandainya minimal pun kami bisa mengurangi. Karena kami ini semua perintah, kami siap melaksanakan perintah Bapak. Saya mohon dengan hormat Bapak Sumail, karena wilayah kami ini Bapak nih, terutama jalan Bapak. Di sini ada 3 dusun, Karangrejo Utara, Karangrejo Selatan, dan Desa Kerajaan Bapak. Untuk desa yang di atas nih Bapak, jalannya masih tidak karu-karuan Bapak. Jalannya tidak karu-karuan. Kadang-kadang masyarakat mengeluh saya wajib memberitahu. Mau nanya siapa kalau tidak nanya bapaknya, itu wajar. Katanya mau membangun, kok tidak dibangun Pak? Karena terkendala anggaran Bapak. Saya ini jadi kepala desa itu misi saya Bapak. Jalan di atas harus tembus, sumber air harus ada,
Karena apa? Di desa di atas di Bapak, taninya tak ada hujan. Ya, mohon maaf, pertaniannya tak ada hujan. Kalau tidak hujan tidak nanam Bapak sekalian. Maka dari itu kami mohon Bapak, dengan rendah hati kami mohon, terutama jalan dan sumur bor Bapak, okay? Jalan dan sumur bor. Karena masyarakat kami di atas itu ada 2 dusun. Apa yang sebutkan tadi, dusun Karangrejo Selatan dan dusun Karangrejo Utara Bapak. Sepertinya saya punya hutang Bapak. Waktu itu sudah saya janji, insya Allah gimana cara saya jalan di atas itu harus baik Bapak. Karena ini termasuk ketahanan pangan Bapak. Kalau udah musim hujan, kasihan Bapak kami kalian. Itu yang saya keluhkan Bapak. Yang kedua Bapak, mohon maaf kalau sudah musim hujan di wilayah kami, khususnya Desa Wongsorejo Bapak. Waktu itu pernah dikunjungi Bapak Sumail untuk jembatan di samping Koramil Bapak. Itu kalau sudah hujan Bapak pasti banjir. Bukan karena Koramilnya memang di bawah di lembah Bapak. Karena gorong-gorong yang di jembatan itu gorong-gorongnya kecil Bapak. Jadi depet air dari atas itu besar sekali. Depet air dari ketutup sampah pasti naik Bapak. Kemarin juga banjir Bapak. Makanya saya mohon dengan hormat Bapak sekalian. Kasihan warga kami. Kadang-kadang saya juga kalau naik ke atas Pak, kok tidak dibangun Pak. Janji sampean bagaimana? Wajar Bapak masyarakat nanya saya, dia kan tidak tahu anggarannya bagaimana. Tapi saya berusaha keras Bapak sekalian. Kadang-kadang saya mengajukan proposal Bapak. Intinya saya dapat untuk membangun desa kami Bapak, biar ada kemajuan. Sedikit demi sedikit katanya akan jadi bukit katanya Bapak. Begitu peribahasa dulu. Masyarakat kami yang di atas yang rata-rata buruh tani Bapak. Oke? Rata-rata buruh tani itu ada 2 dusun. Apa yang saya sebutkan tadi, dusun Karangrejo Utara dan Selatan. Kalau tidak hujan Bapak nih, tidak nanam. Kalau tidak musim hujan tidak nanam Bapak. Maka dari itu harapan kami sebagai kepala Desa Wongsorejo mohon dengan hormat Bapak. Mohon dengan hormat terutama jalan Bapak. Ya. Kurang lebih 2 dusun itu kurang lebih ada 10 kilo Bapak yang belum terbangun. Jadi 10 km, karena apa saya bilang 10 km? Bapak kadusnya tak ukur Pak. Ya. Ada 2 dusun kurang lebih jalan 10 meter Bapak. 10 km yang belum terbangun. Ini kalau udah musim hujan Bapak becek. Ya. Becek. Maka dari itu saya mohon kepada Bapak sekalian, mohon dengan hormat. Demikian Bapak kurang lebihnya yang perlu saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah sebuah hari yang bersejarah kalau menurut saya, karena tidak lama lagi Wongsorejo akan mempunyai jembatan gantung. Jembatan gantung ini selain menghubungkan 2 daerah, 2 lokasi yang selama ini tersekat, silaturahimnya tidak lancar, insya Allah akan lancar. 2 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2020, perangkat-perangkat desa yang ada di Desa Wongsorejo beserta staf saya, Ustadz Suwarno, meninjau lokasi pada saat itu dan dibarengi dari unsur Balai Jalan Jawa Timur. Nah, sebenarnya apa pergodaannya? Kalau menurut agenda berdasarkan program yang kita rencanakan itu terbangun di tahun 2021. Kan tetapi karena sesuatu dan lain hal sehingga molor hingga tahun 2022.
Banyak masyarakat sudah bertanya, ini jadi apa enggak Pak jembatan gantung ini? Karena ada beberapa persyaratan-persyaratan administratif yang sebenarnya hingga sekarang masih belum tuntas jaringan kan, tapi tinggal sedikit lagi lah itu. Kan survei sudah selesai dan insya Allah juga barangkali juga tahun ini di Muncar juga dibangun. Kalau di sini bentangnya kurang lebih 50 meter, di Muncar itu cukup panjang Pak, 80 sampai mau 90 meter. Kalau di sini pagu anggarannya kira-kira kurang tahu ini sudah lelang atau tidak, nanti Pak Kabalai akan menyampaikan ke kita. Pagu anggarannya barangkali 6 atau 7 miliar, di sana lebih besar lagi, mungkin bisa mencapai 14 Pak. Kalau yang di Gedung Gebang ya. Gedung Ringin. Alhamdulillah kalau di Wonosobo masih saya dapat 1.200, di Gedung Gebang itu dapat kurang dari 50 suara Pak, dikasih anggaran 14 miliaran. Tetapi bukan itu, artinya apa? Begitu saya menjabat tentu kami menjadi milik semua masyarakat. Bukan hanya di Dapil Jawa Timur 3 saja, tentu seluruh wilayah Indonesia yang mana perlu sentuhan-sentuhan pembangunan terus kita dorong agar pemerintah segera memprioritaskan. Tadi Pak Kepala Desa juga menyebutkan bahwa kami dulu pernah meninjau jembatan di Jalan Nasional yang berdekatan dengan kantor Koramil. Itu sudah menjadi atensi Pak. Sepanjang Jalan Nasional saya kira akan cepat kok prosesnya. Juga ada beberapa titik, insya Allah kalau di Wonosobo ini ada 4 titik. Banyak sekali sebenarnya kebutuhan-kebutuhan, tetapi kami prioritaskan dulu yang ada di Wonosobo. Perebaran jalan sudah sampai di, saya perhatikan sampai Wonosobo. Tentu nanti akan kita lanjutkan sampai ke Tapang. Itu yang selama ini juga menjadi keluhan, banyak kecelakaan di jalan, sehingga sudah sangat segera dibutuhkan pelebaran jalan dari Banyulmati ke Ketapang. Memang masih banyak Ibu Bapak sekalian kebutuhan-kebutuhan pembangunan yang ada di Wonosobo khususnya atau Banyuwangi. Kemarin kalau kita kalkulasi sebagaimana yang biasa kita sampaikan, hampir 250 bahkan 300 miliar kita bawa ke Banyuwangi ini melalui mitra-mitra yang ada di Komisi 5, baik dari Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR maupun Kemendes. Tentu semua ini untuk masyarakat Banyuwangi yang kita kolaborasikan dengan pemerintah daerah. Nah, mohon dukungannya Ibu Bapak sekalian nanti agar pelaksanaan pembangunan itu bisa berjalan dengan lancar. Harapan juga mohon disampaikan Pak Kabalai kepada kontraktor pemenang lelang agar juga mengadopsi desainnya. Kurang tahu desainnya barangkali sudah dirancang kan, tetapi kebutuhan materialnya sama tenaga kerjanya paling tidak menggunakan masyarakat yang ada di sini. Jadi tidak hanya membangun fisiknya saja, tetapi melibatkan masyarakat berpartisipasi di dalam suplai tenaga kerjanya, terlebih di masa pandemi ini dalam rangka memberikan sumbangan ekonomi kepada pekerja-pekerja yang sudah lama kehilangan pekerjaannya. Bapak Kepala Desa, sebagaimana tadi disampaikan bahwa ada kebutuhan jalan 10 kilo. DPR RI bersama pemerintah sudah menggolkan satu undang-undang namanya Undang-Undang Jalan Pak. Dan sudah diundangkan nomor 2, nomornya juga cantik ya. Undang-Undang nomor 2 tahun 2022. Nah, salah satu pasalnya adalah APBN bisa mengintervensi atau masuk dalam rangka pembangunan jalan baik di pedesaan, kabupaten maupun provinsi. Ya, kalau yang tadinya bertingkat Pak, jalan antar desa itu menjadi kewenangan kabupaten, jalan antar kabupaten menjadi kewenangan provinsi, jalan lintas provinsi yang nasional ini menjadi kewenangan tingkat pusat.
Juga apresiasi saya, penghormatan saya kepada Pak Camat yang sudah menyatu saya dengan masyarakat Wongsorjo, Pak Kepala Desa, juga DPD-nya yang terus mendampingi, menjadi tempat masyarakat bertanya, menjadi tempat masyarakat mengeluh di tengah ketersediaan APBD-nya yang semakin tergerus, karena bukan hanya di desa, secara nasional juga kita ada refocusing untuk COVID. Kita sehatkan dulu manusianya, baru kita nanti begitu manusianya sehat, maka kita akan bergerak kepada bangunan fisik. Percuma bangunan fisiknya kita dahulukan dalam rangka pemulihan ekonomi kalau manusianya sakit. Jadi yang perlu jenengan pahamkan, memang Perpres 108 kalau tidak salah Pak ya, 104 ya, 104 itu begitu mengkebiri terhadap kewenangan kepala desa. Undang-undang desa yang sudah memberikan kewenangan penuh kepada kepala desa harus teramputasi dengan adanya Perpres. 40% minimal untuk BLT, 20%-nya untuk ketahanan pangan, berapa persen lagi itu? Dan praktis saja 20% untuk kegiatan membangun. Seluas desa Wongsorjo yang ini paling luas kalau di kecamatan itu. Penduduknya hampir 11.000 atau 12.000 ya. 9.000 mata pilih lah. 12.000-an. Ya ini Pak, apa namanya? Memang satu fenomena apabila banyak wilayah terpencilnya di satu desa, produktivitas untuk membuat anak itu semakin kencang. Karena menjadi hiburan tersendiri itu. Itu baik Pak, banyak anak banyak rezeki. Yakinlah bahwa setiap manusia yang hadir ini Allah akan memberikan fasilitas semuanya. Demikian Ibu Bapak sekalian, terima kasih matur nuwun atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Sehingga pada siang ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka perletakan batu pertama pembangunan jembatan gantung Kali Sodong. Ini jembatan ini terwujud sebetulnya kalau menurut program ini masih akhir 2022. Ini karena Pak Sumail itu kalau sudah mau itu kita mau nggak mau, suka nggak suka harus diprogram. Kemudian masih banyak lagi program-program yang kita wujudkan tahun ini, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Kades Abdul Bakar soal beberapa gorong-gorong yang sudah penuh kapasitasnya sehingga banyak melimpas ke rumah warga. Ini kalau tidak salah di Banyuwangi itu ada 11 dan satu sudah ditangani tahun 2018 begitu, tinggal 10 itu karena Pak Sumail juga ini kan yang menghubungi kita gitu ya, ketemu secara fisik, kemudian per telepon begitu, sehingga dari 10 yang tersisa tinggal 4 tahun ini sudah dikerjakan Pak Sumail. Nah, ini dalam proses kontrak Pak, dalam proses lelang. Mungkin insya Allah dalam waktu dekat ini sudah terwujud kontraknya. Dan apapun yang kita komunikasikan dengan Pak Sumail kita dukung selama ini untuk kemaslahatan masyarakat Banyuwangi, terutama untuk Wongsorjo. Tapi memang program-program penanganan untuk seluruh Banyuwangi memang lebih banyak ke Wongsorjo. Jembatan aja ada 10, nanti masih agak diprogramkan lagi, kemudian Padat Karya, nah, termasuk ini Pak. Ini memang effortnya luar biasa Pak Sumail ini.
Ya mudah-mudahan dengan peletakan batu pertama pembangunan jembatan gantung Kali Sodung ini nanti akan membawa manfaat kepada masyarakat, khususnya warga desa Wongsorejo, karena bila mana belum itu selama ini kan mungkin saudara-saudara kita kalau berangkat ke sekolah, mau ke pasar, atau ada komunikasi silaturahmi terhambat oleh sungai yang cukup deras kadang-kadang ini rupanya ya. Tapi dengan adanya jembatan Sumber Sodong, saya harap itu nanti akses warga itu akan lebih lancar, kemudian waktu tempuhnya, kemudian jarak tempuhnya akan lebih pendek. Kemudian yang selama ini hubungan silaturahmi terputus, mungkin antara dusun Guntur dan dusun Tangkis, nanti akan lebih erat, menciptakan keluarga baru, menciptakan seperti tadi destinasi alternatif baru gitu ya. Ini saya harapkan juga sesuai dengan arahan Pak Menteri. Sekarang itu kita membangun infrastruktur, misinya bukan hanya untuk menghubungkan orang, barang dan jasa, tapi ada nilai tambahnya. Nilai tambahnya apa? Dari estetika. Dari estetika itu tercipta nanti semacam keindahan suatu bangunan yang kita laksanakan, seperti misalnya landscape begitu ya. Sekarang sudah sudah perintah Pak Menteri seperti itu. Jadi bukan hanya dilihat dari pembangunan itu sendiri, tidak hanya dilihat dari mutunya, tapi nilai estetika itu penting, sehingga akan berdampak atau membawa nilai tambah. Suatu jembatan gantung yang dibangun hari ini akan diresmikan oleh Bapak Sumail, itu diharapkan nanti menjadi destinasi alternatif baru gitu ya. Nah, coba tahu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di sekitar itu, antara dusun Guntur dan dusun Tangkis begitu ya. Harapan seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita semua akan dicatat sebagai nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berkomitmen juga apapun yang akan menjadi effortnya Pak Sumail, sepanjang itu bermanfaat atau membawa kemajuan bagi warga Banyuwangi, kita dukung Pak. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Persiapkan batunya. Centongnya. Namanya ada cetoknya itu deh. Cetoknya dikasih ada. Siap. Itu lolo beri timbangnya beri lolo. Taruh di sebelahnya. Siap. Siap. Bismillah. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala Muhammad. Letakkan batu pertama jembatan gantung Sungai Sodong, mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat Wongsorejo dan sekitarnya. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lagi? Sudah, Pak Camat, Pak Lurah.
Ya Pak, ini pengerjaan untuk pondasi jembatan gantung ini akan dimulai kapan? Insya Allah dalam waktu dekat, ya mungkin bulan depan kita sudah mulai keberlangsungannya untuk pembangunan jembatan gantung di Sungai Sodung ini. Ya, korelasi jembatan gantung ini untuk ke depan? Ya, harapannya tentu bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat secara sosial dan ekonomi. Sosial itu bisa menghubungkan dua daerah, Dusun Tangkis dan Dusun Guntur itu bisa terhubung. Jadi kalau ada aktivitas-aktivitas sosial yang selama ini mungkin jarak tempuhnya harus memutar kan, ini menjadi dekat. Juga terutama selain sosial, ekonomi dan juga pendidikan anak-anak kita yang selama ini untuk pergi bersekolah lewat bawah, terus kemudian dengan ada jembatan ini bisa lewat atas. Yang ketiganya tentu hal ekonomi artinya kalau menjadi alternatif wisata tentu ada pertumbuhan ekonomi baru di sini. Harapannya bahwa nanti menjadi alternatif wisata unggulan lah di Wongsorjo ini. Begitu Mas. Terus ini Pak Haji, untuk teknik pengerjaan apakah pemberdayaan masyarakat sekitar atau seperti apa nantinya? Kalau ini kontraktual, artinya pemenang lelang yang dilakukan di Balai Besar ya, yang dilakukan oleh BP2JK, Balai Lelang yang ada di Jawa Timur. Begitu sudah ditentukan bahwa sifatnya kontraktual. Harapan saya cuma melibatkan untuk tenaga kerja kasarnya, melibatkan masyarakat di sini, partisipasi masyarakat di sini. Ini anggarannya berapa? Pak, anggarannya kurang lebih 7 miliaran ya. Ya 7 miliaran itu kan bisa turun sesuai dengan penawaran berapa nanti titik temunya seperti itu. Ini dari pembangunan awal sampai terakhir ini sampai selesai atau bertahap? Ya tentu dari awal sampai selesai, tidak ada tidak berkelang, tidak berselah, bukan multijas ini, sekali bangun sudah harus selesai. Oke. Cukup? Oke, makasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.